Selamat pagi, sahabat Petra yang terkasih di dalam Kristus. Sudahkah Anda mengasihi orang lain pada hari ini? Pada embun pagi hari ini, Selasa 24 Januari 2023, kita akan mengawali hari kita dengan sejenak merenungkan sabda Tuhan bersama saya, Risang Anggoro Eliarso, dari Gereja Kristen Jawa Condong Catur. Adapun tema renungan kita pada pagi hari ini adalah Kristus dan Hukum Taurat, yang didasarkan pada sabda Tuhan dalam Matius pasal 5 ayat 17. Sebelum kita membaca dan merenungkan sabda Tuhan, marilah terlebih dahulu kita bersatu dalam doa memohon pertolongan Tuhan. Tuhan, sejenak lagi kami akan membaca, mendengarkan serta merenungkan sabda-Mu. Tolonglah kami, sehingga dalam segala keterbatasan kami boleh memahami kebenaran sabda-Mu. Tolonglah kami, sehingga dalam segala kelemahan kami pun bisa memelihara serta mewujud nyatakan kebenaran sabda-Mu di dalam keseharian hidup kami. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, kami memohon. Amin. Sebagaimana yang saya sampaikan tadi, bacaan kita pada pagi hari ini terambil dari Matius pasal 5 ayat 17. Saya akan membacakannya untuk sahabat Petra sekalian. Janganlah menganggap bahwa aku datang untuk menghapuskan hukum Musa dan ajaran nabi-nabi. Aku datang bukan untuk menghapuskannya, tetapi untuk menunjukkan arti yang sesungguhnya. Demikianlah Injil Kristus Yesus menurut Matius. Diberkatilah saudari-saudara dan saya yang bersedia memelihara kebenaran Injil di dalam keseharian hidup kita. Haleluya. Sahabat Petra yang terkasih, sabda Kristus dalam Matius 5 ayat 17 yang menjadi pusat perhatian kita pada hari ini kerap ditafsirkan sebagai kritik terhadap paham antinomianisme yang merebak di antara para pengikut Kristus. Berasal dari akar-akar kata Yunani anti yang berarti melawan dan nomos yang berarti hukum. Antinomianisme merujuk kepada paham yang berpandangan bahwa bagi para pengikut Kristus, kepatuhan terhadap hukum Taurat tidak lagi diperlukan, karena adalah kasih karunia Allah dalam iman kepada Yesus Kristuslah yang menyelamatkan seseorang. Dengan kata lain, sabda Kristus tersebut kerap ditafsirkan sebagai penegasan bahwa hukum Taurat masih berlaku bagi para pengikut Kristus. Para pengikut Kristus masih harus mentaati hukum Taurat, namun bukan dalam rangka upaya memperoleh keselamatan,
melainkan sebagai ungkapan syukur atas keselamatan yang telah dianugerahkan Allah. Tidak kurang dari teolog besar sekaliber Karl Barth pun memiliki penafsiran yang serupa. Namun belakangan ini, penafsiran semacam itu mulai dipertanyakan. Bahkan, kajian Biblika Perjanjian Baru Mutakhir semakin menunjukkan bahwa penafsiran tersebut tampaknya jauh panggang dari api, alias meleset belaka. Dalam hal ini François Villezone, guru besar Biblika Perjanjian Baru dari Northwest University, Afrika Selatan misalnya, memaparkan bahwa buah kajian Biblika Perjanjian Baru yang terkini menunjukkan bahwa sabda Kristus dalam Matius 5 ayat 17 ditujukan justru untuk menjawab kritik terhadap sifat inklusif dari karya dan pelayanan Kristus beserta para pengikutnya. Sifat inklusif karya dan pelayanan tersebut menyentuh dan merengkuh etnis non-Yahudi, juga kelompok-kelompok yang terbingkirkan. Dan ini dipandang oleh sebagian kelompok Yudaisme konservatif sebagai pelanggaran atas hukum Taurat, karena hukum Taurat mereka hayati sebagai penanda kemurnian identitas etnoreligius Yahudi. Dengan kata lain, melalui sabdanya dalam Matius 5 ayat 17, Kristus hendak menegaskan bahwa arti yang sesungguhnya dari hukum Musa dan ajaran nabi-nabi bukanlah eksklusivisme, melainkan inklusivitas. Bukanlah ketertutupan, melainkan keterbukaan. Bukanlah untuk meminggirkan, melainkan untuk merengkuh. Ironisnya, belakangan ini jamak pihak yang menyatakan dirinya sebagai pengikut Kristus justru menunjukkan eksklusivisme, justru mengusung ketertutupan, bahkan melakukan pelbagai peminggiran. Di ranah religius, eksklusivisme, ketertutupan, serta peminggiran tersebut misalnya ditunjukkan bahkan juga terhadap sesama pengikut Kristus yang memiliki pemahaman atau pengajaran yang berbeda. Denominasi yang satu tidak mengakui sakramen baptis yang dilayankan oleh denominasi yang lain. Denominasi yang satu dengan mudah memberi label denominasi yang lain sebagai sesat karena perbedaan pengajaran. Sementara di ranah sosial, eksklusivisme, ketertutupan, serta peminggiran tersebut menyata antara lain dalam bentuk etnosentrisme, di mana etnis yang satu menganggap budayanya sebagai yang adiluhung, sementara budaya etnis yang lain dipandang lebih rendah. Bahkan lebih dari itu, muncullah stereotip negatif yang diterakan kepada anggota kelompok-kelompok etnis
yang berbeda. Sahabat Petra yang terkasih, di tengah situasi semacam ini, pemaknaan baru atas sabda Kristus dalam Matius 5 ayat 17, sebagaimana yang dicatat dan dipaparkan oleh Phil Jones, menjadi teramat penting dan relevan. Kristus datang bukan untuk menghapuskan hukum Musa dan ajaran nabi-nabi, melainkan untuk menunjukkan arti yang sesungguhnya. Kristus datang bukan untuk mewedarkan eksklusivisme, ketertutupan, apalagi peminggiran. Kristus datang untuk membabarkan inklusivitas, keterbukaan, serta sikap merengkuh terhadap lianing lian. Maka marilah kita berjuang menjadi pengikut Kristus yang setia. Marilah kita berjuang mewujudkan arti yang sesungguhnya dari hukum Taurat, yakni inklusivitas, keterbukaan, serta kesediaan untuk merengkuh lianing lian. Amin. Saat ini marilah kita kembali bersatu di dalam doa. Tuhan, kami hidup di tengah keberagaman, juga perbedaan. Keberagaman yang tidak jarang pelik, perbedaan yang juga acap kali memunculkan konflik. Karena itu kami pun kerap terjatuh dalam godaan untuk menjadi eksklusif, untuk menjadi tertutup terhadap yang berbeda, serta meminggirkan yang lain yang berbeda dari kami. Oleh sebab itu kami sungguh bersyukur ketika pada kesempatan ini kami diingatkan melalui sabda Kristus bahwa sebagai pengikut-pengikutnya kami dipanggil untuk mewujudkan arti yang sesungguhnya dari hukum Taurat, yakni memuliakan Tuhan dan memanusiakan sesama kami manusia. Dan itu berarti kami harus menunjukkan inklusivitas. Itu berarti kami harus menunjukkan keterbukaan. Itu berarti kami harus bersedia merengkuh mereka yang berbeda dari kami. Kiranya rahmat Kristus, cinta kasih Allah, serta pertolongan Roh Kudus memampukan kami mewujud nyatakan panggilan itu. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, kami memohon. Amin. Demikianlah sahabat Petra yang terkasih dalam Kristus, embun pagi hari ini, Selasa 24 Januari 2023. Kiranya saudari-saudara dan saya tidak hanya berhenti menjadi pendengar sabda Tuhan, tetapi kiranya kita juga dimampukan untuk menjadi pelaku-pelaku sabda Tuhan di dalam kehidupan sehari-hari kita. Saya Risang Anggoro Eliarso dari Gereja Kristen Jawa Condong Catur mohon diri. Selamat mengasihi sesama manusia di hari ini. Kiranya damai sejahtera Allah
yang melampaui segala akal, senantiasa memelihara hati dan pikiran kita dalam Kristus Yesus. Sampai jumpa di lain kesempatan. Berkah.